Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini sekali lagi ini kelas susulan ya, kelas susulan pengganti. Ya. Sehingga kelas yang pertemuan kedua tadi bahas apa namanya, milih domain dan sebagainya praktek, sore harinya langsung kita eksekusi, gitu ya. Ya, di pertemuan ini kita nanti, oh maaf, ini saya salah ini ya. Judulnya yang belum saya ganti, mohon maaf. Oke, nggak apa-apa. Di pertemuan ini kita nanti akan bahas web usability. Di teorinya tetap harus saya sampaikan, nanti setelah itu langsung praktek, gitu ya. Ini ada yang sedikit miss sebetulnya di praktek nanti. Judulnya saya ini, tapi nanti ada ini, tapi ada sebelum ini adalah instalasi dan sebagainya, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke materi, seperti biasa, alangkah baiknya demi kelancaran dalam pertemuan kali ini, tentu kita harus berdoa terlebih dahulu, ya. Semoga sesi pertemuan kali ini lancar dan insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Berdoa, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya langsung ini ya, masuk materi dulu, teori dulu. Jadi sekali lagi ini adalah pertemuan ketiga. Ini selalu saya bahas biar review ya, biar refresh gitu ya. Pertemuan pertama kita bahas e-commerce, e-business, kemudian peluang yang ada di sana seperti apa. Di praktikumnya langsung kita harus ada gambaran menentukan produk. Sudah saya bahas, banyak poin di sana. Kemudian di pertemuan kedua kemarin kita bahas konsep membangun e-business itu seperti apa, pilarnya dan sebagainya sudah kita bahas. Kemudian tadi juga sudah kita bahas memilih platform, menentukan domain, memilih hosting, bahkan langsung order domain dan hosting tadi ya. Nah, untuk kali ini kita di teori bahas web usability. Harapannya itu nanti agar ketika mendesain website itu udah ada gambaran, oh nanti desainnya seperti ini. Yang harus ada navigasinya, menunya apa aja. Kemudian di prakteknya tadi kan sudah order domain hosting, bahkan sudah aktivasi KTP, ya. Karena yang MyID, yang MyID itu harus ada KTP, ID, web ID, MyID itu harus minimal KTP. Sudah, nah nanti langsung kita install SSL. Jadi di pertemuan 5 ini praktikumnya nanti sudah apa namanya? Kita cicil ya keamanannya. Langsung kita pasang SSL dulu saja, nggak apa-apa. Kemudian nanti instalasi WordPress, kemudian memahami sekilas ya, nanti soal saya kasihkan modul basicnya dulu, gitu ya, modul basicnya dulu tetap saya sertakan, gitu ya. Jadi memang cukup padat, tapi saya pikir saya optimis kalian bisa mengikuti, ya. Bismillah ya.
Baik, masuk ke materi, atau sekali lagi sebelum masuk materi, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Belum, Pak. Ya, belum ya. Kalau belum, kita masuk ke teorinya dulu sedikit terkait, kan kita mau bikin website nih, ya berarti ya kita harus tahu secara teori bikin website yang bagus tuh gimana sih kira-kira, gitu ya. Ini kita bahas dulu teorinya, cukup panjang. Oke, judulnya adalah web web usability, gitu ya. Judulnya adalah web usability. Nah, berarti seperti biasa kita harus tahu dulu definisi dari usability. Ya, usability adalah sebagai suatu pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan sebuah aplikasi ataupun website sampai dengan pengguna tersebut dapat mengoperasikannya dengan mudah dan cepat. Usability. Kalau di dunia IT bahkan disebut dengan user experience, ya, usability. Nah, web usability merupakan suatu pendekatan untuk membuat suatu website yang mudah digunakan oleh user agar user tadi dapat berinteraksi secara baik untuk menyelesaikan keinginan yang dimiliki pada website. Perlu diingat minimal, saya bilang, minimal di website yang kita bangun minimal di sana akan ada dua user. Yang pertama adalah admin, yang kedua adalah pengguna atau pembeli nantinya ya. Dan pengguna atau pembeli juga nanti sebetulnya akan di breakdown ada dua, member dan non-member. Gitu. Secara sekilasnya seperti itu. Nah, ini pengantar kita mengenal cara kerja sebuah website. Mohon izin ini saya juga mengutip dari materinya ini saya mengangkat dari temanya di Gapura Digital. Di awal saya sampaikan saya juga fasilitator Google Gapura Digital, jadi materinya saya combine ya, kebetulan memang masuk. Nah, cara kerja sebuah website itu adalah yang pertama, website ini itu digunakan sebagai rumah bisnis online Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai tempat belajar, maksudnya belajar ini adalah tadi untuk usability itu, gitu ya.
Ya, mohon maaf terputus tadi koneksinya. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Ya, sekali lagi mohon maaf koneksinya tadi terputus. Saya lanjut. Katakan Anda memutuskan membuka toko roti di dunia nyata, maka hal pertama yang akan Anda lakukan adalah menyewa ruang untuk kios, katakanlah, atau untuk tokonya. Nah, website ini nggak beda, cuma yang kita sewa itu bukan nyewa ruang di ini ya, di pinggir jalan dan sebagainya, tapi nyewa di server, ya. Ada alamat, itu domain, kemudian gambar dan sebagainya, itu Anda nyewa server, ya. Server itu nanti ada yang berdiri sendiri, full access, ada yang dibagi-bagi. Nah, kalau hosting itu sebetulnya adalah server yang dibagi-bagi, ya, singkatnya seperti itu. Nah, nanti dalam membuat website ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, ya. Ada 3 poin utama, ya. Ingat sekali lagi ada 3 poin utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah standar kebutuhan website, yang kedua adalah konten dan tata letaknya, yang ketiga nanti adalah navigasinya. Oke, ada 3. Standar kebutuhan, konten dan tata letak, navigasi. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, adalah standar kebutuhan website. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau Anda sudah punya website, ini akan ada pertanyaan. Apakah website Anda memiliki kriteria ini? Pertama, loading halaman cepat. Kedua, desain mobile friendly. Yang ketiga, apakah mudah diakses? Dan yang keempat, nama domain mudah diingat. Ya, sudah dibahas ya di pertemuan kedua ya, salah satunya ya. Gitu. Saya ulangi, loading halaman cepat, berarti nanti ada cepat lambat itu nanti indikatornya jelas, nanti kita bahas. Kemudian desain mobile friendly, maksudnya adalah ketika dibuka di handphone, apakah bentuknya ikut berubah, apa tetap statis, gitu ya. Nah, yang bagus adalah yang mengikuti perangkat yang mengakses. Yang ketiga adalah mudah diakses apa enggak. Salah satunya adalah melalui mesin pencari misalnya, diindeks oleh Google misalnya. Dan yang keempat adalah namanya mudah diingat atau tidak. Kita bahas yang pertama, loading halaman cepat. Nah, tadi saya bilang, nanti ada indikatornya. Indikatornya jelas, valid. Nah, tips agar loadingnya relatif cepat, ya, tips agar loadingnya relatif cepat, yang pertama adalah jangan gunakan gambar dengan size yang besar. Berarti idealnya nanti sebelum diupload harus dikompres dulu, bukan pixelnya ya, tapi ukuran size-nya. Pixelnya nanti bisa tetap gede, tapi size-nya bisa dikecil, dikompres. Banyak kompresor online, ya. Nanti tak kasih tahu.
Yang kedua, sederhanakan desain web secara keseluruhan. Nggak usah ribet-ribet. Ribet juga bikin pengguna bingung. Pokoknya tempatkan Anda sebagai pengguna, sebagai pengunjung. Ribet enggak, gitu ya. Yang ketiga, pilih teknologi yang tepat. Yang keempat, gunakan, kalau menggunakan background itu jangan ganti-ganti, biar pengunjung nggak bingung. Oke. Nah, untuk mengetrace atau mengecek halaman websitenya cepat atau tidak, ada dua tools yang bisa dipakai. Yang pertama adalah dari Google sendiri, developers.google.com, Speed Insight, yaitu URL-nya. Kemudian yang kedua adalah dari pihak ketiga, adalah GTmetrix, ya, gtmetrix.com. Nah, ini saya bilang. Yang pertama ini punya Google langsung, nanti kita cek salah satu. Punya saya mungkin juga belum bagus-bagus banget, tapi nggak apa-apa. Yang kedua adalah GTmetrix, gitu ya. Ya, saya ini dulu. Langsung kita cek. Ya. Developer Speed Insight. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, GTmetrix. Nah, ini pakai punya saya dulu ya, contohnya ya. Masukkan websitenya, nah ini misalnya andi.link, masukkan di tempat yang tersedia, kemudian klik analisis. Ya, di GTmetrix juga sama. Di sini masukkan URL yang dimiliki di tempat yang disediakan. Saya masukkan punya saya, misalnya Trace Your Site. Nah. Ini saya ngetes, Anda ngetes, itu hasilnya sangat mungkin beda. Karena juga terpengaruh oleh koneksi. Nah ini. Ternyata punya saya, website saya itu, kalau diakses melalui desktop menurut Google, itu nilainya kuning ya. Baik tok, belum baik banget. Kalau yang bagus ya yang cepat. Tapi kalau lewat seluler, ini jelek banget. Katanya gitu. Ini menurut Google. Dan ini Google itu masih angka-angka seperti ini juga ada rekomendasinya di bawah, bisa dilihat. Nah ini, ternyata first contentful pane kaitannya dengan gambar paling enggak 3,5 detik sendiri katanya. Nah ini dikasih tahu gambar dalam format berikutnya. Nah ini saya waktu itu install plugin Jadi sekarang untuk format gambar di website itu pakainya adalah WebP ya, saya kalau WebP kalau nggak salah. WebP ya, formatnya bukan JPEG, bukan PNG, tapi WebP. Dan nanti bisa pakai plugin tertentu biar langsung di convert otomatis oleh WordPress, itu bisa. Nanti ada pluginnya. Nih, ini memakan paling nggak 2 detik sendiri nih. Nah, menurut Google itu jelek. Kemudian kalau di seluler ini lebih jelek lagi nih. Katanya sampai 15 detik gitu ya. Gambar aja sampai 14 detik. Ya wis manut lah. Nah, ini udah ada rekomendasinya nanti. Ya. Ada rekomendasinya suruh ngapain. Nah, kalau pakai WordPress enaknya ini. Consider using plugin. Tinggal diklik, udah ada jawabannya sama Google. Nah ini benar, convert WebP. Nanti saya diminta untuk install plugin ini, milih. Gitu ya, enaknya kalau pakai WordPress seperti itu. Itu sekilas, jadi bisa dibilang punya saya masih belum bagus menurut Google. Kemudian yang berikutnya, GTmetrix, ini juga jelek ternyata punya saya ya.
Tidak apa-apa, contoh yang jelek dulu. Menurut GT Matrix punya saya juga nilainya itu jelek banget. Nilainya adalah grade-nya itu E, itu jelek banget. Performance-nya cuma 52%, strukturnya mending. Ya, kemudian loading-nya tadi ya hampir 4 detik, itu jelek. Kesimpulannya gitu. Nah, performance-nya nanti bisa dilihat sendiri. Ya. Jadi memang masih cukup cukup jelek lah ya, masih harus diperbaiki. Di sini juga ada rekomendasinya, saya suruh ngapain nih, sama. Yang berimpak besar, berefek besar ya, kalau saya memperbaiki itu yang ini, high, gitu. Saya suruh ngapain, gitu ya. Saya suruh ngapain, lagi-lagi masalah gambar, ya. Bingung nanti tinggal install plugin translate, nah, gitu ya. Sekilas itu dulu. Oke ya, saya ulangi. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat website ada 3. Yang pertama adalah standar kebutuhan website. Di standar kebutuhan website nanti juga ada 4 sedikitnya. Yang pertama adalah loading, yang kedua adalah ya loadingnya bagaimana, bagus apa enggak. Kemudian yang kedua adalah mudah digunakan di ponsel. Ya, ada banyak cara untuk mengetahuinya, ya, untuk mengetahui responsif apa enggak. Kalau saya biasanya menggunakan plugin tertentu, ya, saya menggunakan plugin di sini, ini, Responsive Web Design Tester. Nah, ini sebagai informasi tambahan, saya memang nyaman menggunakan Google Chrome, tapi Mozilla Firefox juga saya pikir ada, sama ya, cuman saya nggak familiar. Kalau di Google Chrome itu ada beberapa plugin ya, atau extension, ketik aja di sini, extension. Pilih yang Google, yang Chrome, google.com web store. Ya, nanti di sini kita bisa install tertentu, ya. Tadi saya install Google Translate, gitu ya, ini ya. Kemudian ini full screen capture, itu nanti bisa. Nah, di sini ini tambahan sedikit, gitu ya, biar kalian lebih maksimal. Kemudian mobile friendly, misalnya mobile responsif ya, responsif design misalnya. Nah, nanti mau pakai yang mana? Nah, saya pakai yang ini. Kadang pakai yang nomor 3 juga. Monggo. Ya. Contoh tadi misalnya punya saya, misalnya yang di link misalnya. Nah, ini. Ya emang agak lambat ya. Nah, ini responsif apa enggak? Dicek menggunakan ini plugin ini. Kalau saya biasanya dibuka di LG Portrait misalnya. Nah, tampilannya seperti apa? Menunya geser apa enggak? Ya. Nah, ini menunya kalau seperti ini ciri khasnya berarti dia sudah dibilang responsif. Itu ya. Mudah-mudahan paham. Kemudian yang berikutnya dari ini masalah standar kebutuhan website. Yang pertama adalah halaman cepat, yang kedua mobile friendly, yang ketiga adalah mudah diakses. Maksudnya mudah diakses adalah mudah menemukan informasi, mudah menjelajahi website, kemudian cocok dengan berbagai jenis perangkat dan juga browser. Ya, salah satunya ini tadi saya sampaikan, ngeceknya misalnya buka Google dulu ya. Google. Nah, ini
Misalnya dicek site.2 andi.link misalnya. Ini ditemukan di Google nggak? Oh, ternyata ada 631 hasil. Nih, andi.link, berarti website saya dikenali oleh Google dengan 631 halaman. Ya, kira-kira seperti itu. Berarti kalau kayak gini sudah cukup bagus. Ya. Untuk yang berikutnya, dites silakan nanti dengan berbagai browser. Di Chrome bagaimana, di Mozilla bagaimana, di Microsoft Edge bagaimana, di Safari bagaimana, di Opera Mini bagaimana. Gitu ya. Saya pikir paham, nanti silahkan dicek masing-masing. Standar kebutuhan website. Yang keempat adalah nama yang mudah diingat. Nah, ini sudah kita bahas. Jadi saya pikir sudah clear. Ya. Sekali lagi, standar kebutuhan website ada 4. Yang pertama adalah loadingnya cepat. Ternyata punya saya belum bagus. Yang kedua adalah responsif. Punya saya sudah. Yang ketiga adalah mudah diakses. Di Google dikenali, di beberapa browser juga bisa dibuka. Yang keempat adalah domain yang mudah diingat. Itu standar kebutuhan website. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Belum? Ya. Kalau belum, maka masuk ke poin yang berikutnya, ya. Keperluan website gitu ya. Adalah yang berikutnya adalah terkait konten dan tata letak. Ya, konten dan tata letak. Ini kita paling nggak harus kenal dulu. Besok ya setelah UTS kalau nggak salah kita bahas detail tuh bagaimana konten. Tapi paling nggak di awal kita harus tahu dulu. Kita bahas secara umum dulu. Ya, konten dan tata letak. Konten yang, nah sebetulnya masalah wajib nggak wajib itu nggak ada hukum wajibnya ya. Tetapi lazim, saya bilang lazimnya konten ideal yang ada dalam sebuah website contohnya seperti ini. Yang pertama ada halaman utama, yang kedua ada kolom navigasi, menu-menu tadi itu. Yang ketiga idealnya ada hyperlink. Hyperlink itu kalau diklik mengarah ke halaman lain. Dan yang keempat, kalau ini adalah bisnis, idealnya ada kontak us lah ya, hubungi lah ya. Ada lokasinya, ada nomor teleponnya, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita bahas yang pertama, halaman utama. Nah, lazimnya saya bilang, itu nggak salah. Ada yang bilang nggak harus bagus, yang penting banyak pengunjungnya, ya monggo, nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Nah, namun demikian, kalau saya boleh ngasih masukan adalah ya dibikin yang bagus, ya nggak bagus-bagus banget, tapi minimal ya dilihat itu nyaman. Kenapa? Karena ini alasannya, halaman utama ini adalah halaman yang lazimnya dilihat pertama kali oleh pelanggan. Dan ini akan memberikan kesan awal dari keseluruhan situs. Ya, memberikan kesan awal, oh ini bagus, oh ini enggak. Gitu ya. Nah, lebih kalau kita takaran bagus jelek itu agak susah, maka yang penting adalah sekali lagi ini nggak kalah penting ya, itu adalah kaitannya dengan pemilihan warna biasanya. Pemilihan ada logo nanti, ada warna. Nah, itu sedikit banyak agak penting. Pentingnya gimana? Sesuaikan dengan target market. Oke, sesuaikan dengan target market. Juga Anda harus belajar filosofi warna. Ya, filosofi warna. Fashion, warna yang bagus kira-kira apa? Kan gitu. Tema secara keseluruhan ya. Kemudian ini contohnya pelangi cake.
Ya minimal ada unsur-unsur itu, ya. Warna hitam boleh nggak Pak? Boleh, tapi sekali lagi sesuaikan dengan target market, temanya mau apa. Coklat boleh nggak? Boleh. Yang penting pas. Contoh, coba diinget-inget. Bisa dibilang sedikit, mayoritas ya. Perbankan itu warnanya biru. Misalnya seperti itu. Kenapa? Karena biru melambangkan trust, kepercayaan. Tapi warna biru itu jarang banget dipakai di website atau usaha rumah makan misalnya yang rumah makan ya, yang usahanya adalah makanan atau website tentang makanan, itu jarang banget pakai warna biru. Jarang ya, bukan berarti nggak ada, tapi saya bilang sangat jarang. Nah silahkan nanti mulai dipikirkan, yang penting yo pantes lah ya, bahasanya pantes. Oke, saya ulangi. Yang kedua adalah konten dan tata letak, gitu ya. Konten dan tata letak. Yang pertama itu wajib ada halaman utama. Yang kedua adalah ada kolom navigasi, menu-menu ini tadi, ya. Ada navigasinya, menu-menu apa-apa kayak gitu, ya. Ini nggak ada ketentuan wajibnya, nggak ada, tapi lazimnya urutannya kira-kira seperti ini, ya. Yang pertama biasanya ada home. Yang kedua ada profile, yang ketiga produk misalnya, kemudian ada galeri, ada news misalnya, ada testimoni misalnya, ada location misalnya, atau location sama kontak us mau dijadikan satu juga boleh, ya. Tapi lazimnya memang urutannya seperti ini, nggak harus sama persis ya. Nah, kolom navigasi ini idealnya muncul di setiap halaman. Mau buka halaman home, mau buka halaman profile, itu idealnya itu tuh muncul terus, gitu ya. Itu muncul terus, idealnya. Dan yang ketiga tentunya mudah ditemukan oleh pengunjung. Ya, makanya biasanya menu itu, navigasi itu di atas. Gitu. Yang ketiga adalah hyperlink terkait konten dan tata letak. Tadi ya. Misalnya ada promo dan sebagainya, ada hyperlink lah. Ini sifatnya adalah untuk menarik, ya, lebih menarik gitu. Dan yang keempat adalah tadi yang nggak kalah penting adalah kontak ya, atau location, monggo. Ada alamatnya, syukur sudah punya Google Map, di-embed gitu ya, dimasukkan, kemudian ada namanya apa, alamatnya apa, sampai dengan nomor teleponnya. Gitu ya. Oke, saya ulangi. Ya, yang perlu diperhatikan dalam membuat website, yang pertama adalah standar kebutuhan website. Tadi ada 4. Loadingnya bagaimana, kemudian apalagi mudah diakses ya. Kemudian yang ketiga adalah, maaf saya lupa, loading, kemudian mobile friendly, kemudian mudah diakses, dan nama domain mudah diingat. Kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan kedua adalah konten dan tata letak. Di konten dan tata letak juga ada 4, yaitu adalah ada halaman utamanya, ya, ada halaman utamanya. Kemudian yang kedua ada kolom navigasinya, ada hyperlink, dan ada kontak ya, atau location atau teleponnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Ya, kalau belum berarti kita masuk ke yang berikutnya. Oh maaf, sebelum ke yang berikutnya ya, ada beberapa tips ya, saya lupa. Tips membuat konten ini nanti bukan cuma promo-promo tok, tapi ada edukasinya misalnya. Kemarin sudah saya jelaskan. Nanti nulis konten itu bisa input, proses, output. Input itu ada alat dan bahan, proses cara bikin atau apa segala macam. Output adalah ya produknya, jenis-jenisnya apa saja, kemudian ngirimnya dan sebagainya, itu nanti bisa digunakan sebagai konten. Kemudian menjelaskan bisnis jelas, menulis dengan nada yang percaya diri.
Ya, contohnya dengan menggunakan kata membantu mengatasi masalah Anda misalnya. Ya, kemudian berhubungan dengan pengunjung, berkomunikasi dengan pengunjung. Kemudian ini juga boleh nanti diputar ada beberapa menu tambahan ya. Kalau tadi kan navigasi itu menu utama. Nah, nanti diputar boleh ada hyperlink tentang informasi medsos misalnya, kayak gitu. Ada yang ditanyakan? Belum? Nah, kalau belum, maka masuk yang ketiga dalam web usability adalah navigasi yang diperlukan dalam website. Navigasi ya, navigasi lagi, tapi ini diperdetail. Adalah tata letak. Intinya, tata letak ini adalah mengatur dengan cara yang sama. Tadi, di halaman coffee ya, urutannya kayak gini, di halaman menu ya, urutannya seperti itu, dan seterusnya. Pokoknya dia konsisten, nggak berubah-ubah. Ya, navigasi menu utama di setiap bagian. Nah, kemudian ada tambahan, akan jauh lebih bagus ketika ada kolom pencarian khusus. Ya, sediakan kotak pencarian di dalam website, ya, dan letaknya juga konsisten, nggak berubah-ubah. Kenapa? Agar pengguna itu nyaman, ya. Kemudian beri juga logo bisnis, ini penting, ya. Kenapa? Ya karena orang akan, nanti saya kasih tunjuk ya, logo itu di mana pentingnya misalnya gitu. Nah, pastikan bahwasanya logo ini jelas dan lazimnya kalau ketika diklik logo akan menuju ke halaman utama. Kemudian yang berikutnya ada call to action, ini bisa download, bisa hubungi, bisa apa segala macam, gitu ya. Ini contohnya. Ini logo punya saya, ini juga ada call to action. Kalau di punya saya ini kolom pencarian itu di halaman ini ya, artikel ya. Nah, ini kalau punya saya di sini. Nah, kalau di Nusamat kemarin ini, nah ini ada kolom pencariannya. Ini juga menunya konsisten, ya. Banyak yang di, ya banyak yang bisa dimaksimalkan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau semisal navigasinya itu berbentuk drop down itu gimana, Pak? Lebih baik atau mendingan yang menu memanjang kayak gitu, Pak? Drop down yang seperti apa? Jadi menunya itu ditaruh di satu tombol, nanti tombolnya diklik, itu muncul menunya gitu loh. Oke, boleh ada contoh nggak? Kalau contohnya kurang itu, Lupa Pak, ya? kurang, Ya, iya ya. lupa Oke, lupa oke. webnya. Oke. Navigasi bisa seperti itu, bisa pakai drop down ya, misalnya kayak tadi. Nah, contoh misalnya biasanya drop down itu eh, biasanya lebih tepatnya itu adalah di mobile friend apa di mobile, tampilan mobile, ya. Kan ada juga yang misalnya di hide sebelah kiri kayak gitu kan, itu ada. Nah, cuma sekali lagi sebetulnya bisa dibilang tergantung target marketnya sebetulnya. Nanti usernya itu kalangan yang seperti apa. Nah, kalau kalangannya kalangan yang uh, jadul lah ya bisa dibilang, maka itu harga mati navigasi kayak gitu. Tapi kalau yang kekinian itu sangat mungkin pakai drop down nggak ada masalah. Ya, itu balik ke user experience sebetulnya. Gitu ya, Mas ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi silahkan. Silahkan. Nggak ada.
Kalau tidak ada, berarti ke praktikum ya. Mbak asisten hadir, sudah hadir? Asistennya siapa, saya lupa terus. Mbak Nia, terus siapa lagi tadi ya? Hadir, Pak. Ini Mbak siapa ini? Pak Lupi. Mbak Palupi ya. Mbak Iya, Pak. Palupi pakai laptop? Iya, Pak, pakai laptop. Alhamdulillah. Berarti bisa share screen ya? Iya, bisa. Ya, bisa share screen. Silahkan nanti share screen, kemudian buka akun mitra. Sudah verifikasi KTP tadi Mbak Palupi? Sudah, Pak. Oke, sip. Monggo langsung share screen aja Mbak Palupi. Iya, sebentar. Ya, masih menunggu ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mbak Palupi. Ini sudah share ya, Mbak Palupi sudah share. Kalau sekarang kita udah langsung masuknya di langsung nanti ke akun mitra. Tapi nanti kalau sudah instalasi WordPress dan sebagainya, nanti udah langsung di WordPress-nya, gitu ya. Baik, ini Mbak Palupi sudah masuk akun mitra. Mohon rekan-rekan juga usahakan masuk ya, tapi kalau belum ya minimal diperhatikan dulu. Nah, di akun mitranya Mbak Palupi ini sudah aktif 1 layanan dan 1 domain, ya. Domain. Alhamdulillah sudah ini tadi sudah upload KTP ya, sehingga kita bisa langsung mulai install engine-nya. Nah, namun kalau boleh saya mengingatkan, sebelum install engine biar nanti nggak repot, itu saya bilang kita langsung install security layer-nya, SSL-nya, gitu ya. Caranya adalah silakan Mbak Palupi klik layanan, ya klik layanan. Service ya, Pak? Ya, enggak itu. Ini. Boleh di situ, boleh yang bawah, icon bawah. Nah, ya. Boleh diklik layanan. Oke. Nah, ini sudah ya, golden murah bla 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 itu aktif ya. Silakan diklik di supernya, Mbak. Di supernya, jangan di golden murahnya ya, tapi di supernya. Coba kursornya arahkan di super starter, nah ya, coba diklik. Nah, ini adalah untuk nanti kita mau buka kontrol panel. Nah, kemarin saya sampaikan kontrol panel itu di luaran sana banyak menggunakan yang namanya cPanel. Nah, kalau di Puskomedia menggunakan Direct Admin. Gitu ya. Baik, coba dikebawahkan, Mbak. Atau maaf, diulangi dulu, di back dulu, Mbak. Dipastikan paham ya rekan-rekan. Di back dulu. Nah, klik di super starternya. Ya, bukan di bawahnya, bukan golden murahnya, tapi klik di super starternya. Ya, tadi klik layanan, kemudian klik super starter. Ya, silahkan diklik, Mbak. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, tolong dikebawahkan, Mbak. Nanti tahun kedua bayarnya normal ya, kalau mau diperpanjang ya. Nah, ini nanti langsung masuk ke Direct Admin. Ya, klik masuk Direct Admin, Mbak. Oke. Siapa itu bersin? Ya. Nah, ini adalah kontrol panel dari website yang Mbak ini kan apa namanya order, gitu ya. Nah,
Kalau mau install WordPress itu nanti di bawah ada, Mbak. Coba dikebawahkan dulu. Kebawahkan sebentar, panel kiri. Terus. Nah, itu. Tapi jangan dulu. Itu nanti di bawah ada. Sebelum itu saya menyarankan langsung SSL-nya dulu. Nah, coba dikeataskan lagi pol, Mbak. Dikeataskan lagi pol. Nah, di sana ada tampilan SSL Certificate. Nah, silahkan ya klik SSL Certificate itu, Mbak. Oke, diklik sudah. Sudah, Pak. Oke. Ya, kemudian pilih yang free ya. Pilih yang free and automatic certificate from Let's Encrypt. Oke. Yang free. Nah, kemudian di sebelah kanan itu di bawahnya tab free dan sebagainya, di bawahnya itu ada common name ya, golden bla bla bla. Nah, di sebelah kanannya itu ada kolom checklist wildcard. Oke. Sudah. Nah, itu silahkan di checklist, Mbak. Sudah ketemu? Wildcard. Nah, sudah ya. Ada wildcard, silahkan di checklist, sudah. Nah, kemudian di sebelah bawah, di bawah kan, Mbak? Tolong. Sudah, Sebentar. Nah, itu ada force SSL sebelah kiri, bawah sebelah kiri itu. Force SSL with HTTP direct. Nah, ya silahkan di save, Mbak. Itu di save boleh. Kemudian yang ini juga di save ya. Sip. Oke. Masalah sudah clear semua. Ya. Sudah. Nah, berarti sekarang balik ke dashboard, Mbak. Sebelah kiri atas, bawahnya. Oke, di situ boleh back. Nah, berarti ini sudah mengaktifkan SSL. Ya, sekali lagi tolong Mbak diulangi SSL sertifikat diklik. Oke. Nah, pilih yang Let's Encrypt nanti ya. Sebelah kiri, Mbak, iya. Nah, pastikan wildcard-nya sama yang bawah nanti itu di checklist. Gitu ya, sama yang bawah kiri tadi itu. Nah, itu. Karena ini sudah nggak perlu di-save, Pak. Oke, silahkan back. Back. Nanti saya kasih tutorialnya juga di grup ya. Nah, berarti ini SSL insya Allah sudah terinstall. Maka yang berikutnya sekarang kita install WordPress-nya. Ayo dikebawahkan sekalian, Pak. Bawah tadi. Nah, itu. Diklik icon WordPress-nya itu. Oke, nah tampilan seperti ini, kalau mau dibaca-baca dulu boleh, tapi kalau mau instan langsung aja klik install now. Dan yang sebelah kanan, ya install now. Install now. Nah, ini berarti kita sudah mau menyiapkan engine-nya ya, kita udah mau install WordPress-nya. Mulai dari yang paling atas, choose the version. Choose the version. Ini versi terbaru WordPress sekarang 5.7. Oke, nggak apa-apa. Kemudian yang bawahnya choose installation URL. Nah, ini HTTP. Minta tolong diklik, Mbak. Diklik. HTTP-nya diklik. Ini, Pak. Diklik HTTP-nya. Iya, sudah, Pak. Segitiganya, maaf. Ini. Diklik segitiganya. Ya, Ini muncul pilihan ini, Pak. Saya belum lihat ya. Ada HTTPS nggak? HTTPS ada. Nah, pilih HTTPS. Pilih HTTPS ya. Kemudian websitenya itu oke. Kemudian direktorinya kosongkan. Nah, ini adalah sekali lagi, terus gak apa-apa. Kita mau install di HTTPS, ini harusnya sih sudah tadi ya. Kemudian di Golden Murah Falrich, kemudian indirect
story-nya itu dikosongkan karena mau kita tanam di halaman utama. Gitu ya. Oke, kita coba aja dulu. Kemudian setting sementara biarkan aja dulu, atau kalau mau langsung diganti boleh site name-nya diganti apa? Site name-nya diganti apa, Mbak? Gorden ya. Iya, Toko misalnya sementara diganti toko gorden online. Gitu ya. bisa nanti diubah bisa kan ya Pak? Iya, bisa dirubah. Toko gorden murah misalnya. Kemudian deskripsinya misalnya diganti menjadi terpercaya kayak apa kayak gitu ya. Oh iya. Berkualitas kayak silakan. Terpercaya dan berkualitas misalnya. Monggo. Kemudian bawahnya jangan di checklist ya. Itu enable multisite biarin aja. Nah, kemudian username-nya monggo mau diganti silahkan. Diingat-ingat tapi ya. Atau mau tetap username-nya mau admin, ini nanti buat masuk ke dashboard adminnya gitu ya. Username-nya kita bikin. Monggo Mbak mau tetap admin atau mau diganti username-nya. Gini dulu aja deh Pak. Oke. Nah, password-nya di-hide dulu, Mbak. Diklik hide dulu. Oh, ya. Nah, silahkan dihapus, ganti password-nya apa. Tapi harus ingat ya. Ya. Segitu toh? Iya Pak. Ya wis. Kemudian admin email, saya menyarankan ganti Google, yang Gmail aja dulu sementara. Admin emailnya ganti, ya yang Gmail dulu sementara. Gmail pribadi. Iya. Nggak apa-apa, ini fungsinya adalah ketika ada pemberitahuan biar langsung dapat. Gitu ya. Oke, kemudian language, karena kita target marketnya lokal, Indonesia ya maksudnya, itu language-nya sarankan ganti saja jadi Indonesia. Ya. Kemudian plugin, kalau saya ini kebiasaan saya ya, kalau saya lebih nyaman menggunakan Classic Editor. Jadi itu Classic Editor saya checklist. Kalau Mbak, monggo gitu ya, tapi kalau saya biasanya Classic Editor saya checklist. Kalau saya pakai blok Gutenberg agak bingung, jadi saya tak pakai klasik saja kalau saya. Oke, kalau sudah dikebawahkan lagi Mbak, dikebawahkan lagi. Nah, nggak apa-apa, kita pakai theme-nya sementara pakai 2021 dulu aja. Nah, klik install sekarang Mbak. Nggak perlu, langsung aja select theme aja Mbak. Ini Kanan bawah ya. Yes, install. Udah itu aja dulu. Mbak Palopi, boleh diketikkan itu Mbak URL-nya. Nah ini kan sudah sukses nih. Sebentar, mohon izin sebentar. Ini artinya kalau udah kayak gini sudah sukses ya. Congratulations. The software was installed successfully, berarti sudah terinstall. Nah, di sini sudah bisa diakses. Websitenya adalah tadi https Gorden. Klik kanan open new tab, boleh Mbak? Nah, berarti sudah masuk. Kemudian yang sebelahnya Mbak, Softaculous, tab Softaculous. Nah, ini nanti untuk masuk adminnya adalah nama domain /wp admin ya, untuk masuk ke dashboardnya. Jadi kalau ini sudah berhasil seperti ini, akun mitra dan akun masuk direct admin sementara dilupakan ya, kita nanti sudah langsung masuk melalui sini. Mbak, saya minta tolong ini URL punya Mbak, Gorden murah bla 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 itu di copy, dipaste di kolom chat Mbak, biar saya nggak ngetik ulang di kolom chat. Oke, terima kasih, biar saya bisa ikut buka.
Oke. Ya, ini SSL-nya juga sudah aktif ya. Tandanya SSL sudah aktif adalah sudah ada gambar gembok. Nah, itu ya. Alhamdulillah sekarang Amikom juga SSL-nya sudah diaktifkan. Oke, berarti ini secara garis besar sudah masuk ya, sudah apa namanya? Sudah bisa diakses. Oke, Mbak. Saya mohon izin, Mbak, tab yang lain ditutup aja nggak apa-apa. Tab iya, yang Pak. lain ditutup semua aja. Mudah-mudahan nanti yang lain bisa mengikuti. Ini 3-nya Ya. aja ya, Pak. Itu ditutup juga nggak apa-apa yang Softaculous. Oh ya, Oke. dashboardnya. Oke. Ini juga username password masih ingat kan ya? Oh ya, masih. Oke. Tolong ini logout dulu untuk memastikan, untuk ngasih contoh sekalian. Hi admin, log keluar ya, logout. Di close, Mbak. Tab ini di close. Enggak, ya di close. Nah, tolong di refresh, Mbak. Ya. Nah, sorry, di refresh lagi. Kok masih hi admin muncul? Log keluar ya. Log keluar nggak bisa ya, Mbak ya? Nah, udah. Oke, itu WP login dan sebagainya dihapus, Mbak. Nah, maksudnya adalah besok lagi saya mau mencontohkan gitu ya. Ini berarti websitenya sudah bisa diakses, tinggal dimodifikasi. Kan gitu toh? Nah, nanti untuk masuk admin, defaultnya adalah dikasih /wp admin tadi. Oke, langsung praktek aja, Mbak. Kursornya arahkan ke dikasih slash, kemudian ketikkan wp strip admin. Ya, enter. Nah, masukkan username passwordnya. Masih ingat, Mbak? Masih, Pak. Oke. Ya, oke. Kemudian kalau pengen tahu perubahan-perubahannya, kursornya diarahkan ke toko gorden murah itu, Mbak, sebelah kiri atas. Ini ya. Nah, dikunjungi situs itu, klik kanan, open new tab. Oke. Nah, ini sekali lagi, coba tab yang sebelah kanan, Mbak. Ya, ini nanti websitenya seperti ini. Kalau mau ngedit dan sebagainya adalah nanti melalui dashboard admin tadi. Tab sebelah kiri, Mbak. Ya, nah, mau ngapa-ngapain di sini, gitu ya. Nah, ini saya mau menerangkan apa namanya. Oke. Udah clear ya punya Mbak ya? Iya, Pak. Saya mau mencontohkan punya saya dulu. Mbak boleh lepaskan share screen-nya. Iya, Pak. Ya. Saya mau mencontohkan dulu. Ya. Oke. Sebentar. Ya, alhamdulillah sudah masuk. Ya, saya izin share screen. Oke. Ya. Nah, ini sama lah ya, dashboardnya sama. Saya pikir cuman punya saya sudah kompleks karena saya install plugin cukup banyak. Ya, itu juga sebenarnya pengaruh ke kecepatan sebetulnya. Nambah plugin biasanya kecepatannya turun. Nah, tampilan mau dibikin kayak apa itu bisa. Ya, tampilan mau dibikin model bentuk kayak apa itu bisa. Secara garis besar untuk mendesain tampilan seperti ini, saya bilang ya, secara garis besar itu nanti akan ada dua cara. Secara garis besar. Cara pertama adalah nanti menggunakan themes bawaan, tema bawaan. Tema itu nanti ada yang gratis, ada yang berbayar. Ya,
Ada yang gratis, ada yang berbayar. Beberapa contoh, ini saya memberikan contoh tema umum dulu ya. Contoh tema umum yang sering saya pakai adalah ini, saya bisa menggunakan Astra, ada yang free, dan ini cukup bagus-bagus. Anda juga besok boleh mau pakai ini untuk toko online-nya, gitu ya. Nah, kalau Astra ini, basicnya itu nanti menggunakan yang namanya page builder. Nah, page builder-nya pun juga macam-macam. Cuma kalau saya memang lebih familiar menggunakan Elementor, gitu ya. Saya lebih familiar menggunakan Elementor. Ada banyak, cuman salah satu yang sering saya pakai yang ini, saya pakai yang free biasanya. Nah, ini nanti bagus-bagus. Ya, ini bisa untuk toko online, ini bisa. Contohnya demonya. Kemudian untuk profile juga bisa, ini juga toko online. Kemudian mana lagi? Banyak banget. Ini juga toko online. Ini profile kayaknya, ya kira-kira ya. Monggo. Banyak. Ini saya ngasih contoh-contoh. Sekali lagi, contoh yang pertama adalah menggunakan tema bawaan. Yang kedua adalah menggunakan page builder. Page builder nanti ada banyak. Ada yang saya familiar, saya menggunakan yang namanya Elementor. Gitu ya. Ini monggo nanti bisa dilihat sendiri-sendiri contoh-contohnya. Ini loadingnya lama, mungkin koneksi saya memang lambat contohnya. Nah, ini e-commerce nih. Ya. Ini adalah contoh e-commerce nih, bisa dibelanja. Di sini juga ada keranjang belanjanya nih. Ya. Ini juga sama. Ya. Cuman loadingnya agak lama, mungkin koneksi saya. Ya, nah ini e-commerce. Nanti Anda mau pakai itu boleh. Nah, ini ada keranjang belanjanya juga. Ini juga bagus. Ya, ini bagus. Kemudian kemarin di kelas yang mana ya? Itu yang Jamur Purwokerto, saya pakai ini. jamurpurwokerto.myid, saya menggunakan ini. Bagus. Ya. Oh, itu selera. Nah, intinya di sini itu nanti akan ada banyak, tapi punya kalian nanti ada sederhana ya. Nah, di sini itu sekali lagi cara bacanya adalah kalau seperti ini berarti dari atas ke bawah. Ini dashboard utama untuk mengetahui secara garis besar seperti apa. Ini. Kemudian keamanan saya pakai WordFence. Kemudian di beranda nanti juga Anda bisa cek lah, ini ngapain nih gitu ya. Tapi kalau biasanya kalau saya itu yang saya pakai itu biasanya ada beberapa lah ya. Yang pertama adalah untuk mengatur tampilan itu nanti menggunakan tema. Ini bahas lebih detailnya kayaknya minggu depan apa ya, untuk setting toko online dan sebagainya itu besok minggu depan. Tapi ini pertemuan ini intinya adalah pengenalan ini dulu, dashboard dulu. Ya. Ini tampilan. Kalau mau ganti tema itu di tampilan. Kemudian nanti yang berikutnya yang penting adalah kalau mau nambah-nambah itu ada nambah fitur ya. Itu bisa nambah-nambah plugin, mau keamanan, mau apa segala macam nanti di sini bisa. Kemudian nambah Elementor juga. Kemudian apa namanya? Yang berikutnya yang penting adalah laman. Kemudian post. Kemudian tampilan ini di widget dan menu. Ya, kalau saya biasanya di situ. Sekali lagi ini sifatnya pengenalan dulu, ada banyak, nanti juga ada pengguna dan sebagainya. Nah, lebih jauh nanti ini saya ada, tapi nanti saya cut ya. Saya ada modul yang sudah saya buat, saya dibantu. Ada apa namanya, mulai dari tentang WordPress ini, dan nanti ada
hosting domain. Cuma di sini hosting domainnya bukan pakai Pusko ya, yang ini dibikin. Kemudian pengaturan awalnya, nah ini pengaturan umum, ini sudah ada. Nanti tinggal ngikutin ini aja ya. Ini fitur dasarnya, pengaturan membaca, pengaturan diskusi, dan seterusnya. Nanti tinggal diikuti saja, ya, diikuti saja di modul ini. Nanti insya Allah segera saya distribusikan setelah pertemuan ini, gitu ya. Nah, ini WordPress dasar, beranda, post, kategori, nanti bisa dibaca dulu. Nanti di pertemuan besok, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Gitu? Saya pikir jelas lah ya, harapan saya sangat jelas. Oke. Ini nanti saya share. Ya. Nanti saya share. Sampai dengan, ini dulu, saya cut sampai dengan landing page. Saya cut sampai dengan landing page. Untuk toko online, minggu depan saja ya. Nah, sekarang mau bingung. Gitu. Oke, nanti saya share. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Mau bertanya itu Pak, apa? Tadi saya kan bayar di Pusko Medianya itu sore dan sekarang masih ada di tagihan gitu loh Pak. Belum belum di approve ya? Iya gitu Pak. Iya, tapi udah konfirmasi WA belum? Sudah, dan WA-nya itu checklist Pak. Oh ya, lumrah, kesel ya. Ya besok lagi kan masih ada hari. Yang penting mengikuti saja. Nanti kalau bingung bisa tanya-tanya. Toh juga saya kasih clue-nya toh, URL-nya apa. Nah, nanti juga saya kasih cara install SSL itu bagaimana, nanti saya kasih. Kemudian install WordPress-nya di blog saya juga ada. Nanti saya kasih link-nya. Gitu ya. Ya berarti jam kerjanya memang sampai sore aja gitu ya Pak? Karena Ya. pandemi mereka juga ini juga. Gitu ya. Ya sudah Pak. Baik, terima kasih. Ya. Ada yang lain lagi? Cukup lah ya, habis jam 10. Untuk presensi nanti saya ini juga melalui Google Form. Jadi sekali lagi nanti habis ini selesai, maka saya akan melengkapi materi. Kemarin baru materi 1 ya yang saya berikan, nanti akan saya berikan materi 2, berikut video penjelasannya, kemudian materi 3 yang ini, baik yang PowerPoint ataupun yang teknis, mengenal dashboard dulu, tak kasih PDF-nya nanti, juga video penjelasannya, insya Allah segera saya distribusikan. Berikut nanti presensinya melalui Google Form itu. Kemudian ada tenggat waktunya besok siang sebelum Jumatan ya, biar setelah Jumatan saya bisa report ke unit terkait. Begitu? Ya? Ya Pak. Ya, sip. Ya, terima kasih. Berarti saya pikir cukup. Ya, Bismillah. Saya percaya kalian bisa, gitu ya. Pelan-pelan kita belajar bareng. Nanti yang penting saya bagi modulnya, kalau misalnya bingung nanti bisa tanya. Begitu ya. Ya, terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Sekali lagi bismillah, saya yakin percaya kalian bisa. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan, insya Allah normal. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.